Oke, pertama nih Kak Azam, kita tentunya ingin tahu ya, ingin mengulik gitu, bagaimana sih HNMD Leatherworks mempersiapkan layanan yang prima, terutama menjelang Ramadan nih Kak Azam. Seperti teman-teman tahu, bulan Ramadan itu biasanya terjadi lonjakan penjualan untuk setiap toko-toko. Mudah-mudahan untuk semuanya juga berlaku hal tersebut gitu. Mengaca pada data dari 2021 sebelumnya, di mana masih juga era pandemi seperti sekarang, itu mayoritas orang-orang sudah makin terbiasa dengan berbelanja online. Dan ini akan berpengaruh signifikan juga untuk teman-teman yang saat ini berkecimpung di berjualan di Tokopedia gitu. Biasanya suka ada peningkatan penjualan, mungkin bisa 1,5 sampai 2 kali lipat mungkin ya. Mungkin bahkan ada bisnis yang mengalami lebih dari hal itu. Jadi teman-teman untuk hal itu ada cepat persiapan nih. Salah satunya itu menyiapkan stok produk, karena ini bisa jadi winning strategi buat teman-teman semuanya gitu. Jangan sampai kita salah untuk mempersiapkan stok barang selama periode Ramadan ini, malah jadi kehilangan opportunity untuk penjualan. Karena tadi demand terhadap produk-produk itu biasanya semakin meningkat, terutama dalam beberapa kategori, makanan bisa jadi, dan juga fashion dan selainnya lah, lain-lainnya. Mungkin nanti ada gambaran besar dari Tokopedia-nya untuk produk-produk yang mengalami perubahan penjualan selama Ramadan. Yang satu itu apa sih yang biasanya kita lakuin? Kita biasanya selalu menganalisa setiap kebutuhan barang untuk penjualan dari monthly dan yearly gitu. Dari hal tersebut, kemudian kita analisa untuk menyediakan safety stock. Dari safety stock itu biasanya selama bulan Ramadan itu dikarenakan demand-nya lebih tinggi, kita mengambil safety stock itu dilebihkan lah, maksudnya gitu. Dilebihkan dalam angka apa? Biasanya dalam bulan Ramadan itu menjelang akhir-akhir itu supplier-supplier sudah mulai banyak stok untuk distribusi nih. Jadi kita sebisa mungkin menyediakan stok itu sampai akhir periode Ramadan, bahkan setelah Ramadan, karena jangan sampai setelah kita Lebaran itu kita belum dapat distribusi barang dari supplier. Jadi kita harus mempersiapkan sampai setelah Ramadannya itu sendiri agar bisnis kita tetap berjalan. Dan yang paling penting, jangan lupa diupdate stok barang di Tokopedia sesuai dengan kondisi real di toko kalian. Oke, nah ini sebelum kita lanjut, aku ingin membahas sedikit nih Kak Azam. Ini fakta yang bukan fakta ya, ini tips yang menurut aku cukup perlu dicatat gitu ya oleh teman-teman seller, karena saat kita ngomongin Ramadan gitu ya Kak Azam ya, itu nggak hanya menjelang dan saat Ramadan ya, tapi yang harus dipikirin adalah setelah Ramadan ya gitu ya. Apalagi kalau produknya itu sangat bergantung kepada supplier gitu ya, bahan bakunya ya. Pastikan aman gitu ya bahan bakunya dan stoknya hingga sampai setelah Ramadan, karena belum tentu suppliernya langsung buka gitu ya Kak Azam ya. Iya, buat seller-seller juga bisa menyiasatinya, misalkan ternyata produknya itu baru akan restock kembali misalkan pada suatu periode hari H. Kita bisa juga udah mulai berjualan dengan mengaktifkan fitur pre-order mungkin ya Kak Arif ya. Bisa. Jadi ini mungkin pre-order juga cocok kalau teman-teman seller masih belum familiar nih Kak Azam ya. Misalnya sebulan itu stok yang keluar akan berapa sih? Nah, jadi strategi untuk mulai estimasinya bisa pakai fitur pre-order ya. Itu juga sudah ada di Tokopedia Kak Azam. Iya, supaya tidak kehilangan opportunity, tetap bisa berjualan walaupun stok barangnya sedang habis itu, misalkan di toko kita gitu. Nah, iya betul ya. Itu bisa jadi strategi juga fitur pre-order ya, teman-teman seller. Dicatat ya, stoknya bukan hanya untuk menjelang dan saat Ramadan, tapi setelah Ramadan juga kita harus pikirkan. Kemarin aku sempat ngobrol sama Kak Azam juga nih. Lalu Kak Azam cerita gitu ya, kemasan itu penting ya, salah satu untuk memberikan keamanan terhadap produk sendiri, terus juga bisa memunculkan antusiasme ke pembeli. Bahkan powernya kemasan itu bisa sampai menghasilkan konten marketing gratis buat brand itu sendiri gitu ya. Contohnya video unboxing yang lagi marak saat ini gitu ya. Mungkin Kak Azam bisa cerita nih bagaimana H&MD memastikan bahwa kemasannya menarik dan aman dan sesuai nih dengan jenis produk serta target audiens atau pembeli H&MD. Ya, jadi untuk kita menganggap kemasan produk itu sebagai impresi pertama buat konsumen ya. Jadi sebisa mungkin ketika konsumen mendapatkan barang itu, ngelihat looks dari luarnya aja tuh, wah udah bagus banget nih gitu. Jadi kita
untuk packaging ini membuat sendiri dan mendesain sendiri desain packagingnya, jadi tidak banyak seperti packaging yang banyak di pasaran. Jadi kita customize hal ini supaya kita menjaga ciri khas dari HRMD itu sendiri, bagian dari branding kita. HRMD tuh packagingnya seperti ini loh gitu. Selain dalam dunia online itu packaging itu memberikan keamanan pada produknya lah ya gitu. Jadi kita tetap jangan sampai packaging itu rentan lah selama proses pengiriman, karena untuk jangan sampai kita udah mengirim barang dari warehouse kita itu dalam kondisi sebaik-baiknya rusak selama di perjalanan gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Selain itu juga biasanya karena packaging yang kita gunakan itu cukup menarik desainnya, jadi suka banyak sendiri konsumen-konsumen itu dengan inisiatif mereka sendiri untuk membuat video unboxing atau men-share ke forum-forum, atau mereka juga melakukan upload di sosial media mereka, atau nggak mendistribusikan ke teman dan keluarganya, ada produk bagus nih namanya ini dari brand ini gitu. Jadi itu bagian dari referral marketing kita lah, untuk jadi investasi kita untuk ini menjaga supaya konsumen memberikan referralnya seluas-luasnya terkait produk kita gitu. Iya, oke. Dan kalau aku lihat kemasannya, ini memang kemasan yang bisa reusable atau dipakai kembali ya. Itu poketnya, kantongnya gitu juga bisa dibuat nyimpen jam tangan. Terus kotaknya juga dipajang gitu ya di ruang tamu atau di kamar juga oke gitu ya Kak Azam ya. Jadi emang bagaimana caranya kemasan itu durable, dan juga durable itu apa? Bisa dipakai lama gitu ya, dan juga reusable atau bisa dipakai ulang. Nah, berikutnya, Kak Azam, ini aku sempat kepoin tokonya H&MD ya, pastinya ya, sebelum kita melakukan webinar ini. Dan ada yang unik nih, teman-teman seller. Aku pas baca, pas tahu gitu ya, salah satu etalase ini di tokonya H&MD itu kayak, oke, ini keren sekali gitu ya. Karena gak cuman etalase ini mewakili konsistensi dan fokus H&MD terhadap kualitas gitu ya, tapi juga menunjukkan bahwa H&MD adalah brand yang transparan ke pembelinya gitu. Jadi kalau kualitasnya kenapa gitu ya, atau ada defect sedikit, itu transparan gitu ya. Jadi H&MD ini waktu aku lihat ada etalase yang namanya not so perfect sale gitu, khusus produk-produk yang ada defect maupun yang telah dipakai untuk foto produk ya Kak Azam ya. Mungkin Kak Azam bisa cerita ini. Idenya dari mana nih Kak? Promosi ini ya kan sebenarnya idenya ini ya itu salah satunya sih. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita ingin memberitahukan ke konsumen loh bahwa produk yang kita deliver konsumen itu sudah benar-benar lolos QC kita secara terbaik. Jadi apabila ada selama proses QC itu minor defect atau defect sedikit, sebisa mungkin kita nggak mau kirim hal itu, cuma kita kumpulin dulu, nanti pada satu periode kita rilis ini sebagai varian baru ini namanya not so perfect. Jadi ketika konsumen membeli produk ini pun udah tahu kalau produk yang dibeli ini ternyata memiliki minor defect loh gitu. Jadi ini sebagai bentuk tanggung jawab kita membantu edukasi konsumen bahwa ini loh ada produk yang level kedua dari kita yang tidak lolos QC dari orderan kalian sebenarnya kayak gitu. Jadi ya ini sebagai bentuk dari kita juga sebagai tanggung jawab. Selain itu juga membantu menambahkan penjualan itu sendiri sih sebenarnya Kak Arif. Iya benar Kak Arif. Jadi jangan sampai gimana ya, maksudnya kita memberikan diskon sebenarnya barang yang tidak lolos QC, cuman masih tetap kita bisa jual juga kembali gitu. Iya, oke. Wah, ini beberapa poin udah dapat ya. Sustainability-nya dapat gitu ya. Berarti ada unsur ramah lingkungannya juga, karena produk yang gak lolos QC nggak didiemin aja gitu ya. Lalu yang kedua, unsur promosinya, gimmicknya itu dapat gitu. Terus yang ketiga tentunya tadi ya, jujur, honest gitu ya, ke pembeli itu jujur gitu. Ini ada promo namanya ini, tapi memang produk defect gitu ya, kalau mau silahkan gitu. Ini luar biasa nih idenya. Bisa menjadi inspirasi ya teman-teman seller ya, mungkin ada produknya yang memiliki kasus serupa gitu ya, ada QC yang memang ada produk-produk yang akhirnya tidak bisa terjual, ini bisa dibuat promosi kayak H&M dilakukan.